Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idul Zamzam dengan NIM 1910401919. Saya berasal Palangkaraya, Kalteng, dan Prodi Manajemen Pendidikan Islam MPI, Fakultas FITK Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan di sini saya akan menjelaskan tugas dalam mata kuliah atau mata pelajaran manajemen perkantoran dan kearsipan yang akan dibawakan oleh saya dengan berjudul sekretaris, di mana tugas UTS kemarin sekretaris dan sekretariat, maka saya akan menjelaskan sekretaris saja, tapi lebih tepatnya dalam hal peran, tugas, beserta tanggung jawab. Baik teman-teman, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Sekretaris, bahasa Inggrisnya, sekretum bahasa Latinnya, kemudian rahasia. Jadi sekretaris ini diartikan rahasia gitu, confidential employee, pegawai yang menangani hal-hal yang bersifat rahasia, jadi harus dokumennya rahasia gitu. Kemudian sekretaris adalah seorang yang membantu seorang pimpinan atau badan pimpinan atau perusahaan, terutama untuk penyelenggaraan kegiatan administratif yang akan menunjang kegiatan manajerial seseorang, pimpinan atau kegiatan operasional perusahaan. Kemudian sekretaris ini rahasia tadi dapat menyimpan rahasia perusahaan atau atasan, tangan kanan pimpinan atau sebagai penanggung jawab, kemudian membantu pimpinan atau sebagai asistennya mencapai tujuan perusahaan dalam hal tanggung jawab atas kelancaran administrasi perusahaan, khususnya menyangkut atasan atau bos. Kemudian mitra kerja atau partner kerja, teman kerja. Kemudian kedudukan dan peran sekretaris berdasarkan ruang lingkup dan tanggung jawab. Pertama, sekretaris organisasi, eksekutif sekretari. Sekretari, seorang yang memimpin suatu sekretariat dari suatu perusahaan atau sekretariat dari suatu instansi pemerintahan tertentu. Bertindak sebagai kepala sekretariat, kewenangan membuat rencana, membuat keputusan, mengorganisir bawahan dan sarananya, melakukan pengawasan, memberi perintah, menyelenggarakan sistem komunikasi yang baik, melakukan pengarahan, penyempurnaan organisasi dan tata kerja. Kemudian contoh sekretaris jenderal departemen. Sekretaris, contohnya sekretaris wilayah daerah, sekretaris perusahaan. Dan kemudian kedua, sekretaris pribadi, private secretary. Jadi ini sekretaris yang pribadi ya teman-teman, personality. Sekretaris pimpinan, atasannya. Berdasarkan kemampuan dan pengalaman kerjanya, sekretaris junior sekretaris, yaitu sekretaris yang baru memulai bekerja karirnya yang masih memerlukan bimbingan, latihan, dan pembiasaan. Sekretaris senior sekretari, yaitu sekretaris yang sudah memiliki kemampuan bekerja yang baik, dapat bekerja sendiri, cukup berpengalaman. Berdasarkan spesialisasi bidang khusus dalam pekerjaan. Sekretaris bidang teknik, technical secretary. Sekretaris bidang hukum, legal secretary. Sekretaris bidang akuntansi, accounting secretary. Sekretaris bidang kedokteran, farmasi, medical secretary. Kemudian selanjutnya yaitu kita masuk ke peranan sekretaris. Menurut Naraini, peran sekretaris dibagi atas 4, yaitu sebagai berikut. Sekretaris sebagai duta, sekretaris bertindak sebagai wakil dari perusahaan. Dengan begitu, penampilan dan sikap sekretaris harus baik dan profesional. Kemudian sekretaris sebagai pintu gerbang. Sebagai pintu gerbang, sekretaris harus bisa mengatur arus keluar masuknya tamu pimpinan, dan sekretaris berhak menolak tamu yang dianggap tidak layak atau sebaiknya tidak bertemu dengan pimpinan. Jadi bisa membedakan ya teman-teman. Sekretaris
Kemudian dari peran sekretaris tadi, kita lanjut ke sekretaris sebagai ibu rumah tangga perusahaan. Seorang sekretaris harus dapat memimpin perusahaan dan menjadi contoh yang baik dalam mengurus kantornya, seperti mengatur tata letak ruang kantor, berpikir dan lebih teliti. Sekretaris sebagai humas, seorang sekretaris menjadi penghubung antara perusahaan dan lingkungan kerja atau lingkungan masyarakatnya nih, baik bertemu langsung, melalui telepon maupun dari lain. Jadi hubungan masyarakat ya, saling berkontribusi terus sekretarisnya. Kemudian menurut Simon Boyce 2, yaitu peranan sekretaris terhadap atasan sebagai perantara atau saluran komunikasi dan pembinaan hubungan yang baik bagi orang yang ingin berhubungan dengan pimpinan. Sebagai sumber informasi yang diperlukan pimpinan dalam memenuhi fungsi tugas dan tanggung jawab sebagai pelanjut keinginan pimpinan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas. Alternatif pemikiran dari pimpinan dalam ide-ide saling memahami sebagai faktor penunjang dalam keberhasilan pekerjaan dan cerminan pimpinan bagi bawahan. Kemudian peran sekretaris terhadap bawahannya nih, penentuan kebijakan yang berlaku bagi pegawai bawahan secara adil, mengambil putusan yang adil, memberikan motivasi kerja kepada pegawai bawahan, mengetahui apa yang harus dilakukan. Kita harus tahu apa yang harus dilakukan, motivasi pimpinan bawahan ya, para member agar tetap semangat. Kemudian C ketiga, memberikan rasa bangga dan puas kepada pegawai bawahan. Jadi pegawai bawahan merasa bangga dan puas terhadap pimpinan yang dimiliki. Kemudian menerima pendapat dan usul bawahan. Jadi saling ada masukan gitu, jadi saling menerima, bisa baik. Jadi itu menciptakan hal yang baik. Kemudian mengadakan pendekatan kepada bawahan. Kemudian tugas sekretaris yaitu langsung saja dibagi atas A sampai H dari ini. Tugas rutin, khusus, istimewa, sosial, keuangan, resepsionis, insidental sifat sementara, dan dalam pertemuan bisnis atau bisnis. Kemudian, namun secara umum tugas-tugas sekretaris adalah mempunyai hal sebagai berikut: menerima dikte dari pimpinan secara langsung antara pimpinan dan sekretaris, melaksanakan korespondensi surat menyurat, menyimpan arsip yang dianggap penting, menerima tamu-tamu pimpinan. Kelima, membuat jadwal pertemuan dan perjanjian pimpinan dengan teman relasi maupun kegiatan lain. Keenam, menyiapkan bahan-bahan keterangan kepada pimpinan sesuai dengan kebutuhan pimpinan dan rapat maupun kegiatan lainnya. Bertindak sebagai perantara antara pimpinan dan bawahan, mengatur rapat-rapat dan seminar pimpinan dengan bawahan, menemani pimpinan dalam pertemuan penting, menyusun pidato-pidato untuk pimpinan. Kemudian fungsi sekretaris. Pada dasarnya fungsi sekretaris adalah membantu meringankan tugas-tugas pimpinan. Sekretaris harus mengambil alih tugas yang bersifat detail dari pimpinannya atau pemimpin, sehingga pimpinan tidak perlu memikirkan hal-hal kecil telah didelegasikan kepada sekretaris. Jadi saling keterkaitan gitu ya teman-teman. Menangani informasi untuk pimpinan. Fungsi menangani informasi untuk pimpinan tergantung kepada ketangkasan sekretaris dalam mengumpulkan, menyeleksi, mengolah dan menyampaikan informasi. Kemudian menjadi jembatan penghubung. Sekretaris harus menjaga kredibilitas dan reputasi pimpinan dalam organisasi perusahaan. Maka sekretaris wajib meluruskan persepsi yang keliru itu. Menghubung ya teman-teman, saling introspeksi, maksudnya perbaiki gitu ya, apa yang salah benar. Tanggung jawab sekretaris, tanggung jawab individu. Sekretaris bertanggung jawab terhadap performansi diri sendiri dan upaya pengembangan karya yang lebih quality. Tanggung jawab merupakan tanggung jawab sekretaris terhadap upaya pencapaian kualitas kinerja kantor dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Kemudian tanggung jawab cabang perusahaan. Salah satu tanggung jawab yang mengharuskan seorang sekretaris meluaskan wawasan dan jalinan perusahaan dengan tujuan peningkatan daya saing. Selanjutnya, tanggung jawab atas keberhasilan perusahaan. Sekretaris harus membantu kelancaran tugas-tugas pimpinan sehingga dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya, terakhir nih, tanggung jawab hukum, yaitu sekretaris sebagai perantara pimpinan dalam transaksi. Sebagai perantara, sekre berperan menjadi wakil pimpinan dalam urusan bisnis dengan pihak ketiga. Baiklah, itu saja yang disampaikan dalam tugas UAS ulangan akhir semester ini. Terima kasih. Inilah pesan saya dari pandemi ini. Let's keep survive until pandemic in the end.
Mari kita survive sampai pandeminya di akhir ujung. Jadi itu saja yang disampaikan saya, Muhammad Ridin Zamzam, Prodi MPI Manajemen Pendidikan Islam, undur diri. Terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan, dan kita masih bersyukur bisa hari ini sehat. Terima kasih telah mendengarkan para pendengar. Semoga ilmu saya bermanfaat dan kita sama-sama saling belajar. Terima kasih atas waktu yang diberikan, 10 atau sampai 15 menit. Dan mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.